capek. Oke, dari mana? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Mana Ferry tadi? Tidurlah anakku, esok besar kau kan disembah. Oh anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau kan disalib. Bagus ya lagunya ya. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku sayang, esok besar kau kan dituhankan. Oh anakku, 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 anakku sayang, yang adalah Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, anakku, anakku sayang, esok besar kau kan dituhankan. Selamat malam para tamu undangan yang telah datang. Ya, ini adalah artis fenomenal papan penggilasan. Masih bersama tembang-tembang Sunda dan juga tembang Jawa dicampur jadi jasun Jawa Sunda dalam konteks anakku sayang. Anakku adalah Tuhanku. Oke baik, kita ganti ke channel Sunda sekarang. Tunggu dulu, nada Sunda kayak gimana, aku cari dulu nadanya. Kayak mana nada Sunda ya? Bubuy bulan, bubuy bulan sangrai bentang. Oh berarti anakku sayang, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku sayang, esok hari kau kan disembah. Aku orang Sunda Bang Jai. Gitu kan nada Sunda? Salah kah? Salah nada Sunda? Enggak begitu. Coba lagi ya. Nada Sunda. Bang bu hidup bara-bara sing tiri. Oh berarti anakku sayang,
yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar, esok hari, esok hari, esok hari, kau kan dituhankan. Kasep. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Orang aku lagi menghibur kok. Apa salahnya? Aku lagi nyanyi. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku sayang, esok hari kau kan disembah. Enak, benar pula. Enak kok suaraku, benar pula. Liriknya pun benar. Ya kan, iya kan, iya kan, Fer? Kristus telah menebus Kristen dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Benar itu, aku ngikut-ngikutin aja itu. Benar kok, enak suaraku. Apa yang salah? Kenapa kalian? Itu kan ada dalil dan datanya. Mana aku pernah nggak pakai dalil dan data? Ya bang ya, Bang Atagori, bener kan yang kubacakan kan? Kristus ya, telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah, sekali lagi terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Bener nggak bang? Iya bang, halo bang. Iya bener nggak? Barusan yang kubacakan itu Galatia 3:13 kayak gitu. Iya benar bang. Yeay, benar, masya Allah. Abang Kristen ya bang? Kristen bang. Yeay, berarti saya tidak menghujat ya. Kan bener tertulisnya kayak gitu kan? Emang enak kan suaraku kan ya? Tapi Bang Jai, Ya. aku mau nanya, ketika Apa? Paulus mengatakan dia terkutuk, dia dipenuhi Roh Kudus nggak? Ya pasti. Tahu dari mana? Paulus kan mengaku. Nah, tapi kan di 1 Korintus 12:3, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia nggak akan mengatakan Tuhan itu terkutuk. Masa sih? Coba buka 1 Korintus 12. Tapi kan Rasul Paulus mengakui Roh Kudus itu sebagai pribadi yang penting dan dia dipenuhi Roh Kudus loh. Coba berapa? 1 Korintus 12 nomor 3. 1 Korintus 12 nomor 3. Bentar ku baca ya. Ini ku baca dengan cara yang penuh hikmat ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Iya juga ya.
Kok iya sih? Benar kan? Iya benar. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada. Iya benar juga ya. Nah, pertanyaannya nih ketika dia mengatakan Yesus terkutuk dipenuhi Roh Kudus kah? Bentar dulu, ada Tuhan mau naik. Ini ada Tuhan satu ini mau naik. Tunggu dulu. Iya Bapak Denny, iya silahkan Pak Denny. Aduh bateraiku habis dong. Salam. Iya Bapak Denny, salon. Selamat pagi. Pagi Bapak Denny, Masya Allah. Pak Denny gimana kabar Tuhan hari ini? Setelah kamu tanya jadi tambah baik ini gimana ini? Ya Tuhan. Maaf Lord Denny. Amin. Lord Pak ya. Denny boleh nggak aku promosiin Pak Denny kepada para Boleh. ini netizen? Kawan-kawan Boleh. semuanya jangan lupa beliau ini adalah Bapak Denny. Beliau tinggal di mana Pak Denny? Belanda. Pak Denny beliau ini tinggal di Belanda dan baru diangkat Tuhan pada tahun 2024 melalui mimpi. Dan Pak Mimpi dua mimpi melalui dua mimpi. melalui dua mimpi dan Pak Denny ini Iya. 100% masih Kristen dan memang Kristen dan beliau ini dari denom apa Pak Denny? Saya nggak ada denom. Nggak ada denom. Ya, Pak Denny tidak ada denom karena Pak Denny adalah Tuhan itu sendiri. Tapi Pak Denny bukan Tuhan pencipta ya. Yang Pak Maha Denny Kuasa, ini bukan. bukan Tuhan yang Maha Kurios. Kuasa. Kurios, Tapi Pak seperti yang Denny ini adalah ya sama seperti- kayak Yesus. Seperti Yesus kan? Benar kan? Bukan seperti Yesus, seperti Musa. Seperti di Seperti bawahnya Musa. Yesus Iya. sama Musa itu beda ya Pak Denny ya. Beda, kalau Yesus lebih tinggi. Kalau Yesus yang maha kuasa, Musa berkuasa. Saya sejajar dengan Musa. Iya lupa saya. Maaf Pak Denny, saya kan manusia biasa, nggak Tuhan kayak Pak Denny. Pak Tapi Denny, bahasa Arabnya itu Rob tuh Pak Denny. Rab ya, Rab. Iya. Boleh, Rab. Tuhan lah, Tuhan. Intinya Tuhannya abang ini. Rob. Abang Atagore ini abang harus menyembah Pak Denny loh. Nanti kalau nggak dikutuk loh. Enggak lah. Ya, Aku katanya Pak Denny udah aku pernah kemarin- ngutuk orang. Dengarkan. Kemarin Iya, itu iya, aku iya. sudah memang benar. Apa? Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengutuk beberapa orang, tetapi kutukan saya itu sudah saya cabut, sudah saya maafkan semua mereka. Loh, Tapi Rob Denny ini ada mujizat nggak yang bisa dibikin Rob Denny? Iya, ada. menyembuhkan Udah orang beneran sakit. ada mujizat ya. Aku pun udah tahu kok mujizatnya itu dia. Apa yang ada- dibikin Rob Denny mujizatnya? Itu datang Ya, tadi salah jemput, satu pulang tadi contohnya antar. menyembuhkan orang sakit. Ya, Apa, setidaknya nggak Rob Denny nggak soalnya- di kuburan kan ya? Iban. Apa? Setidaknya Rob Denny nggak di kuburan kan ya? Enggak, maksudnya hidup, bukan. Rob Saya Denny nggak apa yang mati, dilakukan saya mujizatnya? hidup. Saya nggak mati di kuburan, betul. Iya, Iya, betul. maksudnya Rob Di kuburan. Denny, ini Rob Denny yang mujizat apa yang bisa dilakukan? Iya, saya pernah menyembuhkan orang sakit, contohnya. Oh, berarti Anda lebih hebat daripada Rob Muhammad dong. Amin. Ya, saya nggak bilang gitu loh ya. Amin. bukan saya Ya yang Allah bilang ya Rob. Ternyata saya Rob bilang Denny ya. ini layak dijadikan Tuhan karena dia lebih hebat dari Muhammad. Bukan saya ya yang bilang ya. Kenapa sih panik ini? Lebih hebat lah. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Darah wabarakatuh. Yesus pagi-pagi sudah ada hewan lain. Yesus ginjal Markus Buset. Paulus botak. Diam kalian. Jangan rame-rame kalian di komalku, gantian satu-satu ngomongnya. Siapa dulu yang mau ngomong? Ayo, kuturunkan kalian rame-rame. Saya dulu. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Gantian dong. Gantian. Jadi Rob Denny ini yang tinggal di Belanda. Nggak usah bawa-bawa, nggak usah Layak. bawa-bawa Nabi Muhammad. Nggak usah bawa Kau nggak Nabi ngerti. Muhammad. Baca Al-Quran nggak bisa kok bawa-bawa Nabi Muhammad. Baca ayo. dulu, lulusin Diam dulu. kalian. Lulusin dulu Bible-nya. Ya kan, karena kan Muhammad Rob. Sini kan Rob. Di mana? Sama-sama Coba Rob. gini deh. Ketika Gimana? kamu mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, di mana dalilnya coba? Hah? Kamu berarti bukan Rob itu artinya apa? Bukan artinya dalilnya di mana Nabi Muhammad Rob itu di mana? Coba. Iya, tunjukkan. kamu mah tawab mulai. Kamu nggak Tunjukkan dalilnya. Yang bawa wacana kan kau. Nabi Muhammad Rob. Coba tunjukkan dalilnya mana? Iya, bahasa Arabnya Tuhan apa? Dalilnya, dalil. Saya tanya dalil. Nomor. Dalil. Dalil.
Mana dalilnya? Bang, tahu. dia Muhammad Kita ngomong nih ya. Kita ngomong Dia nggak contoh percaya Yesus. Muhammad Rob, Bang. Yesus itu terkutuk ada Galatia 3:13. Nah, sekarang Nabi Bang, dia Muhammad nggak Rob di percaya mana Muhammad dalilnya? Rob. Coba tunjukkan. Coba tanya. Tunjukkan dalilnya. Muhammad Rob enggak? Loh, Iya, dalilnya soalnya itu mana? kan dia Makanya saya tanya kemarin sore. ketika Anda Iya, mengatakan Nabi Muhammad makanya itu dia Rob, tahu. mana dalilnya? Saya bertanya dari pengakuan, Hewan, Bang. Dia Muhammad enggak? dalilnya Muhammad mana? Rob enggak? Dalilnya Muhammad mana? Rob enggak? Enggak usah diladenin, Bang. Dalilnya Dia mana? Percaya Muhammadnya baru Rob. mualaf. Loh, iya dalilnya mana? Enggak, aku Mana dalilnya? Enggak usah diladenin. Loh, kita Tanya kita tuh pakai ngomong dalil, pakai dalil, nanya. Bre. Kita bukan pakai congor, pakai dalil. Kita mau ngomong nih. Karena kau mengajari Terkutuklah orang yang berdoa, digantung di dia kayu berdoa. salib. Yesus disalib berarti Yesus terkutuk. Galatia 3:13. Sekarang Jelas gantian. Muhammad itu Rob. Kau tinggal jawab aja. Loh, mana? bukan Rob. Mana? Loh, Ya, dalilnya kau mana? baru kemarin sore. Makanya Iya kau mana nanya. dalilnya? tinggal jawab aja, Dalilnya mana? Muhammad Saya bukan ngomong Rob. dalil dari Iya. tadi. Hewan. Kemarin Hewan. Dalil. Dalil. Kemarin sore. Kau Dalil. Tunjuk dalilnya mana? Waduh. Kok bisa congor doang ini? Dalil. Jawab aja Muhammad bukan Rob. Selesai. Dalil. Saya minta dalil. Kristen yang ngomong. Kutuklah Ah. orang yang digantung pada tiang salib. Itu dalil. Galatia 13. Itu setelah Rob Denny lebih menebus hebat dari putra Muhammad. dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu Denny, karena Rob Kristen. Denny bisa menyebut Sebab ada Ah. tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Yang diracun mati Yesus. Yesus yang diracun mati. Saya tunjuk itu juga dalil. Ayo gimana? lebih hebat. Ayo. Bisa Oh iya, Yesus habis diracun mati. Ada dalilnya. Kalau Nabi Muhammad habis diracun mati mana dalilnya? Hah? Aduh, Rob Denny. Anda harus rajin-rajin proklamirkan diri, Pak. Jadi ada Rob yang habis diracun mati siapa? Yesus. Ada Yesus. dalilnya. Baru minum anggur asam gitu aja. Baru minum anggur asam gitu aja udah metal. racun goblok. Anggur asam dengan bunga Anggur asam, karam. bro. Itulah minuman Tampon juga tiap hari beracun. minum anggur asam. Maka terkutuklah yang digantung di tiang kayu. Enggak anggur beracun. Jalannya dari mana? Anggur dari mana jalannya racun? Kristus telah terkutuk Gini, Bang. karena digantung di atas kayu. Ayo mana dalilnya Nabi Muhammad Rob mana sih? Hewan juga ternyata. Kayak gitu lah Isa. Halu tingkat dewa. Terkutuklah yang digantung di atas kayu. Tuh. Kemarin aja lu nggak bisa buktikan tuh kamu ada. Iya mana? Jangan kemana-mana. Nabi Muhammad Rob dalilnya mana sih? Makanya dengar gantian ya ngomongnya. Iya mana dalilnya? Dalil dulu baru ngomong. Dalil. Dalil. Gantian ngomong. Dalil. Dalil dulu bang, dalil. Dalil dulu baru ngomong. Jangan Ayo. babi kelaparan gantian ngomong. Kau pemakan babi. Kau ngatain babi kan babi. Pemakan babi kok ngatain orang babi gimana sih? Kau yang makan babi kok ngatain babi. Paham? Kau itu semua halal, boleh kau makan. Kaki meja pun kalau dibumbuin boleh. Iya, Tuh. karena itu bukan Tuhanmu, karena itu Tuhanmu, makanya Lah mana? Dalil mana dalil nih sekarang? Nah, kau Islam kemarin sore. Dalil mana? Iya saya kemarin sore. Dalil mana? Dalilnya mana, woi? Makanya Mana babi dalil? dilarang sama Tuhanmu karena itu memang muka Iya, Tuhanmu. mana Tuhan itu dalilnya mana? Dalil mana? Kok congor Kita doang nanya ini? dalil, gak usah curhat di sini, gak usah congor Nih, banget nih, kalau nih. ke sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Makanya babi Sebab dilarang ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib Yesus gondrong. Tuhanmu babi gimana sih lu? Lah sekarang Nabi Muhammad Rob mana dalilnya? Lah enggak, sekarang ngomong babi dilarang karena memang babi Tuhanmu. Enggak usah ngomong yang lain. Nabi Muhammad Rob mana Enggak dalilnya? apa-apa, kan Tuhanmu babi. Mana dalilnya? Dalil Anda mana ini dalil? kenapa? Anda ini kenapa? Dalil mana? Kita bawa dalil kok, kita bawa dalil. Oh, gak ada dalil, congor doang berarti. Kalau congor doang, Babi dilarang dimakan karena Tuhanmu memang babi. oh,
jelas. karena kau congor doang. Kita Jadi baca gini ya, bro, kawan-kawan. Kita baca ya. Kemarin sore nggak tahu apa-apa. Kita baca ya kawan-kawan, kita baca ya, kita baca ya. Tuhannya Oten terkutuk ya kawan-kawan, kita baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutu karena Oteng, sebab ada tertulis, terkutuklah sekali lagi, terkutuklah sekali lagi, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Meskipun terjemahan ini salah, karena ini salib ini bahasa Al-Quran, yang asli Exulon adalah pohon. Waalaikumsalam Bang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bang, Baibel. sok-sokan. Maaf ya Bang Baibel ya. Bang. Soalnya saya kami harus begitu Bang. Apa bang? Mana tadi skucuk tadi? Ya itu Sia itu mana dia? Babi Iya itu. Sia emang. Ini Aku dulu udahin aja deh, nggak mau jawab pertanyaanku. Apa orang ngomong terus nggak ada dalil. Jadi ngomong naik ke komas diskusi sama kentut nggak ada bedanya ya, nggak ada bukti soalnya. Jangan bawa narasi edis, kau nggak tahu dalilnya di mana. Hewan. Kuat nggak Komar Denny? Bagus ada Pak Denny sama yang Kristen tadi tuh. Nah. Kenapa pada turun tadi yang dua Bang Jay? Naik kau sini ya, naik ya. Diturunin tadi ya. Otennya naik lagi otennya. Nah, Ini kok ini minta aja dalil, kategori aja nih. enggak nurunin kok. Pakai dalil aja silakan. Aku enggak Minta nurunin. dalil kan? Silakan. Ya. Menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad Saya minta dalil kok malah Dalil! video. Dalil bawa video. Siapa ini? Ini siapa ini? Saya minta dalil. Dalil. bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oi, dalil. Wih, Dalil. dalil. Ngerti dalil nggak sih nih orang? Botol emang. Hewan. Manusia atau hewan kau? Hah? Kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Nggak, kau dengar dulu nih. Mas. Saya minta dalil. Tahu dalil nggak? Anda tahu dalil nggak? Tertulis di mana? Tunjukkan dulu dalilnya, baru kita bahas. Kalau sudah tunjukkan dalil, kita bahas gimana? Kan udah jelas Muhammad. Kalau udah Lah jelas di kenapa mana pakai dalil? dalilnya? Tertulis di mana? Ini Muhammad laki-laki gini. perempuan. Saya kasih contoh. Muhammad Saya kasih contoh sama Ada kamu, nggak Bre. dalilnya? Bre. Saya kasih Ada contoh nggak sama dalilnya kamu. laki? Dengarkan saya. Udah jelas Muhammad. Dengarkan saya. Kalau kami umat Islam mengatakan Tuhan kalian pernah kerasukan setan kan, kita bisa buka dalilnya gimana? Nah, Anda mengatakan Nabi Muhammad Rob, di mana dalilnya gitu? Sama seperti kita mengatakan Tuhannya orang Kristen pernah kerasukan Belzebul. Coba Ada dalil. dalilnya gimana? Muhammad laki-laki ada nggak dalilnya? Coba. Muhammad laki-laki ada nggak dalilnya? Kok bisa Nabi Muhammad laki-laki ada dalilnya tuh? Enggak gimana sih? Enggak nyambung loh. Karena udah jelas kan. Iya, kata Rob itu di mana? Aja kau dengar. Wahai umat muslim percaya. Wah, hewan juga. Ini pergi kau binatang kau pergi. Pergi. Hewan kau. Cuh. Orang ditanyain dalilnya mana kok malah udah jelas. Hewan. Kon suka Saya nampung coba yang tanya kayak gitu. dalil. Enggak yang ngomong sering ngomong Rob dalilnya mana sih gitu loh. Gak ada dalil, gak ada. Itu kok dalilnya kok malah omongan edisi hewan kau emang kau, hewan kau. Gampang kok sama saya, pembahasan kita pakai dalil, baru kita bahas. Lah kalau cuma congor doang, Kalau cuma kan nggak ada congor bedanya sama doang, kentut. ngapain Nah, kau di ngomong sama sini? kentut gak ada bedanya tuh. Bahkan ya, hewan pun tahu kasihnya dicuri. Ada lagunya itu. Ini manusia pengen dipanggil hewan. Cocoknya itu ngomong babi-babi. Kau pemakan babi. Ayo Bang Yohanes, silahkan Bang Yohanes. Halo. Ayo, Halo, ya. halo juga. Halo. Ya bang, gimana bang? Ya Yohanes. Puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhannya Yesus bang, tepuk tangan dulu buat Tuhan bang. Terima kasih. Ya bang, Kristen bang?
Oi, Kristen sejati paling Mantap. bermanfaat. Kok bisa bang? Botol sejati artinya. Gimana Bang Yohanes? Mau diskusi nggak? Oh, diskusi, tetapi kita santai dong. Mantap. Nah gini bang, mantap. Saya suka yang santai-santai gini. Karena kalau ngegas saya bisa lebih ngegas bang, gitu ya. Lanjut. Mantap. Lanjut, siapa yang mau diskusi nih? Bang Ton, Bang Peri, Jay? Silakan. Bang Silakan. Yohanes aja deh, suruh tanya deh, tanya Nggak deh. apa-apa. Saya Tanya dan aja. Bang Ton dan kata Bang Bible dan Ferry adalah satu kesatuan. Kami meskipun beda Iya. pribadi, kami satu natur kami manusia, tapi kami bukan Satu Tuhan. hakikat. Silakan. Jadi kami sama aja. Satu hakikat. Satu hakikat kami. Hakikat kami manusia. Kawan-kawan dibantu tap-tap layar ya dan juga Betul. di-share biar sampai kepada Paulus Botak. Aku, Bang Jai dan Bang Ferry ini dan Bang Kata Bible berbeda pribadi bang, tapi satu hakikat kita. Jadi kalau abang ngomong kita semua denger bang, gitu. Ya betul. Ayo lanjut bang. Udah Yohanes, kau nanya aja lah Yohanes. Karena kalau pasti ditanya nggak nyambung. Nggak bakal bisa jawab juga kalau ditanya. Kau nanya aja lah. Iya Bang Willy, nanti ya Bang Willy, nanti aku nyanyikan lagu ya. Atau mau dinyanyikan sekarang, Bang, kalau mau bertanya, contohnya kayak tadi itu ya, Galatia 3:13 gitu ya. Ini Bang datanya bahwa Tuhan Kristen itu terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutulah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3:13. Kalau abang mau bertanya tentang Al-Quran silahkan tunjukkan dalil dan datanya. Gas. Rusak. Oke, Ya Yohanes, saya- kau nanya lah. Nanya sudah saya apa? bertanya. Saya Boleh. boleh bertanya. Boleh. Ya boleh. Ya. Kalau saya pernah bacakan di kitab kalian, Ya baca di mana? intinya, ya, bersaksi bahwa seluruh isi Taurat, Zabur, dan Injil itu benar. Ya, Di saya mana itu pernah bang? baca. Tertulis di mana itu? Di surat Tertulis berapa di ya? mana? Berapa? Iya, surat Al-Maidah ayat 44, ayat 46. Apa tertulis di situ? Hah? Apa Surah tertulis di situ? Al-Maidah ayat 44, ayat 46, ayat 68. Oke, itu semuanya menjelaskan termasuk surat Yunus ayat 94, termasuk Ali Imran ayat 2 dan 4, itu semuanya menjelaskan tentang kitab Taurat. Tidak pernah satupun bersaksi kitabmu bahwa itu salah, itu palsu, tidak. Semuanya adalah benar menurut kitabmu. Jadi kita berangkat dari nol situ ya. Saya pengen kita cross check siapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya ini. Kalau kita cross check Taurat, Kejadian pasal 1 itu tertulis jelas. Sang pencipta langit dan bumi itu yang ternyata namanya adalah Yahweh. Oke, perkenalkan di dalam Keluaran 3:15 pada akhirnya, sehingga kita mengetahui yang menciptakan sang pencipta langit dan bumi itu adalah Yahweh. Dari hari pertama sampai hari ke-6 itu semuanya baik, tidak ada yang jahat. Pertanyaannya, tuh, nanti di abad ke-7 baru ulama itu memperkenalkan diri kepada Muhammad, lalu dia mengklaim sebagai pencipta. Pertanyaan terakhir, kenapa dia menciptakan jin? Ya, itu namanya Tuhan bang mau ciptakan jin, kenapa? Emang? Kenapa emang? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, itu kata Allah. Emang kenapa kalau menyiptain jin? Artinya kalau kita cross check di data Taurat, tidak pernah sang pencipta bernama Yahweh, Allah. Saudara, izin. Sabar, gini. Lanjut. Kalau misalnya Anda kan framing ini kan ya, jin kan konotasinya buruk mungkin bagi Anda gitu kan ya. Di Tuhan kepalanya gitu. menciptakan sesuatu yang buruk. Saya tanya bang, kalau iblis siapa yang ciptakan kalau di dalam Bible? Oke, di dalam Alkitab ini tidak pernah, kan data ayatnya Kejadian pasal 1. Cross check semua, boleh kita kan boleh baca semua itu. Tidak Iya. ada satupun hasil ciptaan dari sang Bapa ya, yang pencipta langit dan bumi itu menciptakan yang jahat, tidak ada satupun. Oke, tapi ada yang jahat nggak? Iblis ada nggak? Iblis dan jin alias setan itu kan jahat. Nah, iblis itu siapa yang ciptakan bang kalau menurut Bible?
Justru itu tidak Buset. pernah. Gini. Tiba-tiba ada Yohanes. gimana tuh? Di dunia ini, di alam semesta ini Yohanes. Ini kita sepakat dulu ya, kita buat kesepakatan dulu. Cuman ada dua. Di alam semesta ini cuma ada dua. Yang pertama yang menciptakan, sang pencipta. Yang kedua yang diciptakan atau ciptaan. Betul tidak? Betul, betul. Oke, sepakat ya. Di semesta ini cuma ada dua. Yang menciptakan dan ciptaan. Sepakat apa tidak sepakat? Betul, betul, betul. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang maha pencipta ini? Yang maha sumber, maha pencipta itu namanya adalah Yod He Vav He, yang Oke. biasa disebut dengan Yahweh, bukan Allah SWT ya, bukan Allah SWT. Oke. Ya, Oke. itu jawabannya. Iblis ini masuk kategori yang menciptakan atau yang diciptakan? Oke, saya harus jawab gunakan data Alkitab. Mm. Oke? Karena saya cross check dulu. Data kitabmu bersaksi bahwa Allahmu menciptakan. Nggak, Kami udah tahu, Bang. Pertanyaan Kan kita saya, tanya sama iblis tentang ini Bible. iblis ini menciptakan atau diciptakan? Itu yang kau jawab. saya sudah ketiga kali saya menjawab, sang pencipta yang benar tidak menciptakan iblis. Oke, berarti tidak diciptakan iblis ini. Benar. Berarti dia menciptakan. Oh tidak. Loh. Di dunia ini kan aku bilang cuma ada dua. Tadi kita sepakat. Di sini Tadi kita sudah bersepakat bahwa di semesta ini cuma ada dua. Yang pertama yang menciptakan, yang kedua yang diciptakan atau ciptaan. Betul? Nah, kalau iblis ini bukan yang menciptakan, bukan juga diciptakan, lalu dari mana datangnya iblis? Oke, disitulah saya menjelaskan. Boleh. Coba jelaskan. Kenapa? Jangan tergesa-gesa, santai saja. Wah, padahal dia yang panik. Santai. Santai saja. Bang, Udah, tambahin dulu, Bang, Jangan kalau disuruh santai menjelaskan. kalau kita, Bang. Kita mah Jadi ahlinya santai. begini itu Bang, tambahin dulu Bang. Jadi begini. Sambil saya ngerokok ingatkan, nih Bang. diskusi sama lu nih. Aduh, Rungkat tadi, rungkat Tom. ya rungkat What nanti nih, rungkat ngomong lupa aja. aku belum pakai 18 plus. Aduh, aman. Aman, Ya udah, aman. ya udah. Oh ya udah Bukti ya. udah. kalau kalian santai, ketika saya menjawab kalian tidak potong. Itu bukti Ya ya kalian. siap. Ya sudah. Baik. Ketika saya menjawab kalian potong, itu buktinya kalian panik. Enggak. Ya. Enggak. Di sini disclaimer dulu. Kalau di dalam Islam, Silakan. kalau di dalam Islam, saya beriman dengan konsep yang tadi saya bawakan Yohanes. Jadi di dalam Islam itu cuma ada dua. Yang maha pencipta dan ciptaan. Iblis siapa yang ciptakan, Bang? Tuhan. Allah Jin SWT siapa enggak. yang ciptakan? Iya, Allah yang ciptakan iblis. Allah yang SWT menciptakan. menciptakan, bukan Tuhan Iya. langit dan bumi yang benar ya. Loh, Oke, saya Allah jawab. itu Tuhan. Allah itu Tuhan bagi kami. Kalian, kan? Oh, itu Nah, urusanmu. ya. Kalau kau tak beriman tak masalah. Bagi kami Yesus bukan Tuhan juga. Manusia biasa, bisa berak, bisa merokok, bisa santuy. Gak ada urusan aku soal itu. Gak ada. Ya, Yesus itu anak Maria. Ditampar pun gak bisa ngelawan. Ditombak, diinjak, digantung gak bisa ngelawan. Mati pula. Masa Tuhan begitu? Nah, jadi bagi kami itu bukan Tuhan yang benar. Ini mulai panik. Gak masalah saudara. Jadi bagi kami itu bukan Tuhan yang benar. Permasalahannya sekarang, saudara, saya tidak panik, santai. Anda kan tidak mengakui Tuhan saya adalah Tuhan yang benar. Nah, masalah. Saya juga tidak mengakui Tuhan Anda adalah Tuhan yang benar. Karena Tuhan Anda cuma setara sama saya. Bisa ngantuk, iya, bisa benar, berak, benar. bisa merokok, bisa santuy gitu-gitu kan. Jadi santai aja. Kalau Nah, mulai sekarang saya panik, tanya, kan seperti di dalam ini, Islam narasinya. jelas konsepnya. Saudara Yohanes, dengarkan Ini saya. bukti kalian panik. Saudara, saya tidak panik. Tenang. Gantian dong, Bang, Kalau ngomongnya. kamu Tenang, bertanya tenang. tentang keimanan Yohanes. saya, Iya. maka biarkan saya menjawab. Jangan out of Kamu terima atau context. tidak kan? Kamu Iya, kan jangan out of bertanya. context. Jangan keluar Maka daripada jangan konteks saya apa yang saya menjawab. tanyakan. Jangan menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan gitu loh. Sementara saya menjawab kamu bicara, itu namanya kamu panik. Iya, saudara dengarkan Sabar saya dong, dulu. gantian. Saya ulang pertanyaan saya. Mana, Kita host? gantian dulu. Host, Loh, kenapa supaya sih? mereka Bilang tidak aja kau nggak panik. bisa jawab gitu loh. Ya host. Udah, nggak usah supaya mereka muter-muter. tidak panik. Kalau kau nggak bisa gantian jawab, dong. Gimana sih? Mereka. Iya gantian abis ini kau jawab. gantian. Kata Habis itu Bible kau dulu nanya ya. sepuasnya deh. 1000 pertanyaan tentang Islam nggak masalah. Sabar Saya tanya dong. dulu. Tadi kan Anda bersepakat dengan saya. Di dunia ini cuma ada dua. Yang satu yang menciptakan, yang kedua yang diciptakan. Pencipta dan ciptaan. Betul tidak? Betul sekali. Nah, iblis ini masuk yang mana dia? Oh, justru itu di sini yang kamu harus tenang supaya saya menjelaskan. Ya, coba jelaskan. Iblis ini masuk yang mana? Sang pencipta yang benar itu menciptakan iblis? Itu enggak, kalian harus tenang, santai, baru saya jelaskan. Iya, terus kau jelaskan. Kalau dia tidak diciptakan, lalu siapa dia ini? Lanjut, jelaskan itu. Tenang. Mm-mm. Karena kamu terlalu panik. Saya akan Ya, menjawab. jelaskan dari Bible Bang ya. Coba Silakan. jelaskan. Udah ini kok dia. lambat kali itu loh.
Tenang. Ya udah silakan jelaskan. Kalau kamu potong berarti kamu panik. Oke, saya jelaskan. Iya Dinda, iya Dinda. Iya Dinda. Karena sang pencipta yang benar bernama Yahweh menciptakan setan alias iblis. Tetapi kenapa dia muncul? Ah, ini yang kalian harus tahu, ya. Ketika di sorga ini, posisi di sorga ya, sang pencipta menyerahkan segala kuasa kepada Tuhanku Yesus Hamasiah, termasuk penyembahan yang harus dilakukan oleh seluruh malaikat kepada Tuhanku Yesus Hamasiah. Disitulah si Lucifer, ingat, Lucifer mulai panik, cemburu dan iri hati. Maka dia mulai menghasut. Lucifer ini siapa bang? Sebentar bang, Lucifer siapa bang? Tenang, jangan panik. Iya, saya tanya dulu, biar saya paham. Saya kan nggak tahu nih, Lucifer itu siapa? Lucifer itu tenang. Tanyain iblis malah jelasin Yesus ini. Apa Yesus iblis jangan-jangan? Hah? Sabar. Betul. Iya bang, yang saya tanya Tanya Lucifer iblis siapa? kok malah Tadi Yesus kan yang abang bilang dijelasin. Lucifer panik. Ini bukti kalian panik kan kalau saya Bang Yohanes, bukan panik. Saya ini bertanya, botol kali orang ini. Wih. Saya tanya Lucifer ini Kita siapa? tanya- Anda mengatakan Lucifer itu panik. Siapa Lucifer? Buset, ini kita tanya tentang siapa iblis, Bang. Iblis diciptakan siapa yang ciptakan? kalau Menurut kamu Bible. Kok tiba-tiba jelasin Yesus? Apakah Yesus adalah iblis, ha? Kamu tenang, kamu Ayo, tidak ada. silakan yang betul, Kamu tidak akan potong Iblis. ketika saya bicara. Ya. Saya ulang Iblis, kembali. jangan kejauhan Iya, Bang kok. iya. Jangan bahas Yesus, ditanya iblis kok Yesus yang dijawab gimana sih? Tenang. Apa saya luruskan dulu, tenang. Abang Yohanes, saya luruskan. Ini parah ini. Abang Yohanes saya luruskan. Abang Yohanes tadi bilang jangan potong. Kami tahu Bang, Abang nonotnya belum dipotong. Kami tahu itu. Jadi kami nggak akan memotong itu. Kami nggak akan memotong nonot Abang ya. Paham kali. Cuman kalau menjelaskan yang ditanya apa, jawabannya apa? Ya, silakan. Oke, silakan. Ini kalian panik terus. Oke, Ya, silakan. Iya, yang ditanya iblis jelasin iblis, Bang. Kok malah Yesus gimana sih? bicara. Enggak, Ya, supaya lanjut. kamu tahu, otakmu itu terbuka, harus kamu dengar, ya. Iya. Kenapa Lucifer oknum kedua setelah Yesus itu pada akhirnya diusir dari sorga? Ini rahasianya. Sang Bapa yang berada di dalam bilik yang Maha Kudus di sorga, oke, di tempat Buset, ada di bilik. juga. Nanti saya jelaskan menggunakan data, tenang. Ini aku penasaran. Sebentar dulu, Bang Yohanes. Sebelum menjelaskan Lucifer ini siapa sih dia nih? Itu supaya kamu tenang, supaya jelaskan, jangan dipotong. Anda kasih tahu dulu. Jangan-jangan Anda tidak tahu gitu loh. Anda bicara Lucifer, Anda tidak tahu Oke. Lucifer ini siapa? Lucifer kalau di dalam Yehezkiel dijelaskan dengan, ya, oke. Nggak tahu dia. Dia dijelaskan dengan malaikat yang Siapa Lucifer nih? keberadaannya, tenang, yang keberadaannya Aduh nih Riva. Naik nih. berada persis di bilik yang Maha Kudus dalam Buset. dua malaikat kerubium. Di tempat itulah Lucifer ditempatkan oleh Sang Bapa. Oke? Kenapa pada akhirnya dia diusir sehingga menjadi setan? Karena Lucifer cemburu terhadap Tuhanku Yehoshua Mesih. Berarti Lucifer ini, begini Bang Yohanes, saya paham. Berarti Lucifer ini adalah iblis, betul? Ketika setelah diusir dari sorga, dia menjadi setan. Oh, dia menjadi iblis. Iya, Oke, tapi dasarnya apa dia ini? Dia dasarnya ciptaan bukan Lucifer ini? ciptaan Yang menciptakan siapa? Sang Bapa. Berarti Bapak menciptakan Lucifer? Oh enggak, dia Loh. Gimana sih? Rasanya ketika diciptakan itu dia luar biasa punya orangnya, oknumnya memang patuh, tunduk. Tetapi dia mulai merubah diri ketika dia melihat kok Sang Bapa menyerahkan segala kuasa dengan hak yang penuh kepada Sang Anak Yesus Kristus Tuhan. Waktu dia merubah diri, Tuhan tahu nggak, Bang? Dia diusir, bukan ada terjadi perang di surga itu. Kamu lihat Wahyu pasal 12. Itu loh yang perang naga itu loh. Enggak, gini. Kan Lucifer pada awalnya kan adalah malaikat yang taat. Itu kan yang ikut perintah Tuhan. Nah, waktu dia itu merubah diri tadi, Tuhannya tahu nggak sih? Diusir, bukan tidak tahu, memang diusir. Tahu berarti Tuhannya ya? Terjadi perang kan? Perang di surga. Nah, iya maksudnya yang membuat ini Lucifer membela itu apa, Bang? Dia cemburu terhadap kedudukan dan posisi serta hak dari anak. Lalu tiba-tiba Lucifer ini yang dulunya malaikat jadi iblis gitu. Setelah di dunia. Saat malaikat ini menjadi iblis, Tuhannya tahu nggak?
Dia tahu sekali. Oh, berarti iblis ini siapa yang bikin, Bang? Ini di situ kekeliruan kami kembali. Pertama, Sang Bapa menciptakan semuanya baik. Nanti setelah jadi si malaikat, para malaikat ini, si Lucifer, oknum pertama yang memberontak kepada Sang Bapa. Karena ketidakpuasan dia melihat sang anak diberikan kuasa penuh oleh Sang Bapa. Iya, jadi kan ketika Lucifer ini menjadi iblis, ya, itu kan Tuhan tahu, ya toh? Berarti ya siapa yang membuat Lucifer menjadi iblis ini siapa? Pilihan diri sendiri, bukan Oh, berarti pilihan Lucifer lebih berkuasa daripada Tuhan. Enggak, karena semua hasil Loh, gimana? Gini. Yohanes. Bapak itu kan maha tahu. Betul. Nah, pada saat Bapak sang sumber ini menciptakan malaikat yang bernama Lucifer, tahu nggak kira-kira Bapak itu kalau Lucifer ini akan memberontak? Oke, saya jawab ya, tenang. Ketika dia menciptakan seluruh malaikat termasuk kita manusia, dia memberikan hak penuh untuk memilih. Oke, tapi Bapak tahu kalau dia bakalan memberontak. Tahu nggak dia? Pasti dia tahu. Oh, berarti dia dibiarin jadi iblis gitu? Enggak, pilihan hak memilih itu, ingat, hak pribadi memilih itu setelah diserahkan kepada kita manusia, Sang Bapa tidak pernah mengganggu-gugat. Dia cuma menawarkan tawaran, kamu menurut atau tidak. Cuma itu, dengan konsekuensi kan. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa sebelumnya Lucifer itu baik, lalu kemudian jadi jahat. Nah, baik dan jahatnya siapa yang ciptakan, Bang? Terima kasih kamu sudah tahu toh. Nah, ya, berarti baik dan jahat siapa yang ciptakan? Enggak, kejahatan, ingat, data Alkitab menyatakan bahwa rancangan Bapa di surga itu baik, bukan jahat. Enggak, saya tanya, kejahatan siapa yang ciptakan? Justru itu setelah Lucifer hadir, ingat, setelah Lucifer hadir, kita lihat di dalam konteks dunia, dia mulai menggoda Adam. Timbullah kejahatan. Oke. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan tuh pasti baik. Nah, neraka baik nggak, Bang? Itu ditempatkan khusus karena betapa adilnya Tuhan sehingga dia harus menghukum. Neraka itu tempat yang baik atau tempat yang buruk? Neraka itu saya gunakan data ya. Neraka itu tempat yang baik atau tempat yang buruk, itu pertanyaannya. Oke, saya baca data ya. Matius pasal 25 ayat 41. Nyala kamu ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api yang telah disediakan untuk setan, untuk iblis dan para malaikatnya. Jadi neraka itu dikhususkan untuk setan dan orang-orang yang menolak Yesus. Termasuk Nah, pertanyaannya neraka itu tempat yang baik atau tempat yang jahat, tempat yang buruk? Tempat penyiksaan manusia yang telah menolak Tuhanku Yesus Hamzah. Tempat yang baik berarti? Oh tidak, itu gimana? Itu benar. Jelas, kalau nggak baik berarti buruk ataupun jahat, kan gitu? Iya. Neraka itu tempat yang baik atau tempat yang buruk ataupun jahat? Paling kurang yang jahat lah. Di situ kan di tempat. Oh, ternyata Tuhan pernah menciptakan tempat yang jahat. Ini mulai neraka. Karena iblis setan. Tadi katanya Tuhanmu cuma menciptakan yang baik-baik aja. Yang menciptakan neraka siapa? Yang ciptain neraka siapa, Yohanes? Setelah setan Entar, pertanyaan saya simpel, jangan muter-muter. Yang menciptakan neraka siapa? Ya pasti Tuhanku, demi keadilannya. Enggak, aku nggak tanya demi, aku nggak tanya tujuannya. Aku tidak bertanya apa tujuan Tuhan menciptakan neraka, tetapi Tuhan yang menciptakan neraka ini, betul? Ya benar. Berarti Tuhan menciptakan tempat yang buruk untuk manusia yang membangkang. Karena demi menghukum setan dan orang jahat, termasuk kami yang menolak Yesus, ujungnya ke situ. Oh, ujungnya ke situ. Berarti Tuhan menciptakan tempat yang jahat dong. Berarti Tuhanmu jahat. Semua yang diciptakan baik dong. Kamu harus sadar. Berarti tidak semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Iya. Maka tempat Gak semua yang diciptakan Tuhan itu baik berarti dong, Yohanes, gimana sih? Ya Yohanes. Kan menciptakan neraka juga. Kau bilang tadi sendiri neraka tempat yang jahat. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? yang datang itu Yesus menghakimi semua kita, bukan nabimu yang masih dikubur kan? Beda nanti Lah, kalau kok Yesus kemana-mana itu sih orang kita datang. lagi bahas neraka Beda kok. konteksnya. Kalau Yesus datang menghakimi boleh Nabi Anda. Muhammad dikubur, Boleh iya. gantian Lah ini Tuhan Boleh dikubur, gantian nanti tanya. kita ketawa bareng ini. Tuhan dikubur. Boleh Ya. Tuhan dikubur nanti kita ketawa bareng. Kalau Yesus datang ya, Nabi itu manusia, Gantian tanya Bre. boleh? Nabi itu manusia. Yesus, ya bentar Yesus. Gantian Yesus. tanya boleh? Yohanes Gantian bentar. tanya Kalau boleh? Yesus datang untuk kedua kalinya itu benar untuk menghakimi siapa? Coba kalau umat Islam dihakimi. Si
Bang Ton, siapa yang kau sembah? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi. Coba ketika tanya sama Kristen, siapa yang kau sembah? Bukankah kami bernubuat menggunakan namamu Yesus, mengusir setan menggunakan namamu? Yesus berkata apa? Baca Matius 7:22-23, diusir kalian nanti. Sama Yesus. Udah diusir kemana? Tahu yang Diusir ke diusir. neraka Kenapa akhirnya. Yesus datang lagi untuk kedua kalinya? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Tahu. Kalau itu jangan ke sana dulu makanya. Nah, coba di situ siapa? Bang Ton bacain Bang Ton. Bukan, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti perintah Bapakku yang di sorga. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau daripadaku karena kalian semua pembuat kejahatan. Itu siapa itu? Islam kah? Oke, terima kasih. Hindu Saya kah? jawab, Coba ya. jawab. Siapa itu? Saya jawab di situ ya. Jangan Yang bernubuat dipotong, ya. menggunakan nama Yesus siapa? Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Oke, Yang saya bernubuat jawab di pakai situ, nama ya. Yesus siapa? Jawab. Saya jawab di situ. Jangan dipotong. Kalau dipotong berarti kamu panik. Ya, saya jawab. Buset. Oke. Ya, Pertanyaannya ya? Enggak, Yohanes 6 ayat 38 ini menyangkut kehendak Bapa yang dimaksud. Pertanyaannya? Iya, tunggu dulu potong. Pertanyaannya kamu apa panik. tadi? Kamu jangan panik. Yang bernubuat pakai menggunakan nama Yesus siapa? Kamu Mengusir jangan setan panik pakai dan nama saya Yesus menjawab. siapa? Wait, Menyembah kamu Yesus siapa? Jawab. Kamu jangan panik karena saya menjawab. Jangan panik. Kalau kamu potong itu kamu Iya panik. dijawab ya. dulu pertanyaannya. Nah, saya Gimana jawab. sih? Di situ Ditanya hanya apa, jawabnya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang akan diterima oleh Yesus. Kaitan dengan Yohanes 6 ayat 38 dan 40 tertulis begini. Dan inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Ayat 40 lagi. Dan inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melakukan yang percaya kepadaku memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada Bang. akhir zaman. Bang, Kamu nggak percaya Yesus? nyambung. Bang, Nah, kalau ini setiap bicara orang yang kehendak percaya Bapa. kepadaku akan memperoleh Ini hidup yang bicara kekal. kehendak Betul. Bapa, 100% abang aku betulkan. Tapi percaya Yesus bukankah percaya kepada hukum Taurat perjanjian lama, bukan Galatia, Efesus, Filemon, dan Titus itu? Ayo. 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 Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada hukum Taurat, bukan kepada Galatia, Efesus, Filemon. Ya ayo, kitab Spanyolmu itu, separuh nyolong itu. Ayo. Ayo. Ini saya jawab ya Ayo. Bang Johannes Oke, dari sudut saudara. dari segi Islam saya jawab Boleh. gini. Boleh saya Tidak tanya lengkap ulang? keimanan Saya seorang tanya muslim dulu. Dari jika tadi tidak kan percaya kalian- kepada kalian Nabi kan dari Isa tadi alaihissalam. sudah 3 kali bertanya. Sabar Bang dulu Ton, saya Bang jawab Ton, kok. Bang Ton, tadi boleh. belum dijawab ya. Gantian Siapa yang bertanya. mengusir setan dan bernubuat pakai nama Yesus? Boleh Tegaskan lagi. Siapa itu? Boleh Silakan. gantian bertanya. Sabar, sabar. Saya mau jawab gantian dulu. Masa kalian 5 Lah kita kali kan bertanya, saya tidak boleh kan saya kan bertanya. merespon dari jawaban Bang Masa Yohanes 5 boleh kan? kali bertanya kalian. Saya belum ini. Satu Saya nggak dulu, mau nanya, saya nggak mau nanya. Ya, Saya mau bertanya merespon dulu. jawaban abang. Saya bertanya dulu. Lah, kok Coba kalian panik? kasih waktu. Kalau kok Kamu panik? Kamu 5 kali bertanya. Saya 1 Eh? kali bertanya. Kalau kalian Lima, panik, buset 5 kali bertanya kata dia. Iya, makanya diam dulu. Saya mau merespon berikan aku dulu. waktu dulu. Coba 1 kali saja pertanyaan. Kalian jawab ke tidak? Kan, Mampu kan jawab abang ke udah tidak? ngomong barusan menceritakan Yesus ini dan itu jawab kehendak dulu. Bapak. Gantian dong saya, Kalian boleh 5 nggak? kali bertanya, saya belum. Oh, nggak boleh Gantian ngomong dong. saya. Ya udah Kalau ngomong, kamu lanjut punya ngomong terus. Ya, obat. silakan ngomong terus. Gimana? Saya Ya, boleh ngomong lah, bertanya? ya ngomong lah, ya menipu lah kau di sini. Ya Nah, boleh. giliran saya diem, Boleh, Anda boleh, diem boleh, juga boleh, gimana silakan. sih? Ini kok aneh. Kawan-kawan di TPP Otaknya ya, aneh. takut terungkat sayang komalnya. Enggak, saya boleh bertanya. Host. Giliran saya diem, kamu diem juga Boleh, boleh, gimana? boleh, silakan Nah, Oke, bertanya. saya silakan. bertanya dulu. Iya, pakai akal ya, pakai dalil dan oke, akal pakai ya. akal. Ya, pakai dalil ya. Oke, oke, pakai dalil. silakan. Ya. Faktanya, nabimu itu sampai hari ini di dalam kuburan. Pertanyaannya, apa yang kamu harapkan? Hah? Enggak, saya heran sudut pandang kalian ini gimana sih? Kalian ini sehat apa sakit gitu? Kami tahu ya, tanpa Anda bicara, kami umat Islam tahu Nabi Muhammad sudah dikubur. Iya, karena apa? Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Beliau adalah seorang Wajar. nabi. Nabi itu bukan Tuhan. Itu adalah hal yang wajar. Kok gitu ya Uten ini? Gitu. Manusia dikubur itu wajar, Bre. Nggak Yang jelas nggak gitu. wajar ini Tuhan dikubur. Di akhirat. Itu nggak wajar. Apa yang kamu Manusia harapkan dari meninggal. nabimu yang di akhirat? Iya sebentar Yohanes. Lah, Alah, dibuang. Kena pelanggaran dia. Maaf kawan-kawan. Kena pelanggaran dia. Manusia Soalnya dia meninggal. menghujat. Heeh. Dia nggak bisa, dia menghujat soalnya. Kalau menghujat pasti kena pelanggaran di akunku ini. Gini ya sedikit ya. Lupa tadi Manusia apa meninggal kata dia aku. heran. Ada manusia meninggal dia bingung. Tuhan mati dia meninggal. nggak bingung. bingung deh. Nggak bingung.
Ada yang kata Bible nih, kita ini nggak ada Roh Kudus, mati tapi kan bangkit Masalah. lagi. Betul juga ya. Woi, pagi Bang Luka. Oh, buset. Halo, Mana ada jumpa nabi Bang nih, Luka ada nih. nabi nih. Halo. Nabi. Masalahnya kan Babi ini. Yesus bangkit. Enggak, dari sebelum kau ngomong, enggak, kematian. Luga, sebelum kau ngomong, aku tanya dulu, kau nabi asli apa nabi palsu? Ah.